Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rika. Kali ini kita akan membahas bunga majemuk. Masih ingat dengan video minggu lalu tentang perhitungan bunga majemuk? Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Pak Dudi yang menginvestasikan 100 juta uangnya dengan bunga majemuk 5% dalam jangka waktu 5 tahun. Maka kita akan bisa menghitung keuangan Pak Dudi di akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, sampai dengan akhir tahun ke-5. Di sini ada yang berbeda. Salah satu yang mencolok adalah bahwa bunga yang diperoleh setiap tahunnya adalah berbeda. Di tahun pertama, Pak Dudi mendapatkan bunga 5 juta rupiah, di tahun kedua 5.250.000 rupiah, di tahun ketiga 5.512.500 rupiah, dan seterusnya. Kita lihat bunganya yang pertama berbeda, yang kedua semakin tahunnya bertambah, maka nilai bunganya pun semakin besar. Nah, hal ini terjadi karena pada perhitungan bunga majemuk ini yang dijadikan sebagai patokan atau modal awal adalah saldo terakhir kita. Jadi di tahun ke-1, ketika uang yang dimasukkan atau distorkannya adalah 100 juta rupiah, maka bunga itu adalah 5% dari 100 juta atau 5/100 dikali 100 juta. Jadi 5 juta rupiah. Sehingga saldonya adalah 105 juta rupiah. Dan di akhir tahun kedua, untuk menghitung bunga, maka untuk modal awalnya kita ambil adalah saldo terakhir di akhir tahun pertama. Jadi 105 juta rupiah dikali dengan 5%. Atau 5/100 dikali 105 juta rupiah. Dapatnya 5.250.000 rupiah. Nah, sehingga saldo di tahun kedua adalah 110.250.000 rupiah. Di tahun ketiga, untuk menghitung bunganya, maka modal awal yang kita gunakan adalah saldo di akhir tahun kedua. Begitu seterusnya, sehingga kita peroleh di tahun kelima, saldo dari Pak Dudi adalah 127.628.156,25 rupiah. Ini kita menghitung secara manual ya. Jadi lihat saldo akhir, masukin ke modal awal. Saldo akhir, masukin ke modal awal. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak ngitung kayak gini, bisa nggak? Bisa ya. Nah, ini ada rumus untuk mencari besarnya simpanan atau besarnya pinjaman selama N tahun dengan sistem bunga majemuk. Jadi ini tidak selalu tahun ya. Di sini ada rumusnya adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah B pangkat N. MN ini adalah simpanan selama N tahun. Berarti di sini kita menggunakan periodenya tahun. Kemudian MO ini adalah simpanan awal atau modal awal. B-nya adalah bunga. Berarti bunganya dalam persen ya. Nanti kita buatkan dia menjadi desimal. Kemudian N itu adalah periode tahun. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan seterusnya. Apakah ini harus selalu per tahun? Tidak. Jadi kita konsisten kalau N-nya tahun di sini, maka pangkat ini pun tahun. Kalau di sini bulan, maka di sini pun bulan, gitu ya. Ingat-ingat, periodenya harus disamakan. Ada contoh soal. Modal sebesar 100 juta rupiah dipinjamkan dengan bunga majemuk 2% per tahun. Pada awal tahun ketiga, modal menjadi sebesar berapa? Di sini kita pahami dulu soalnya ya. Berarti apa yang diketahui? Yang diketahui adalah modal awal. Maka ini MO-nya adalah 100 juta. Kemudian bunga berarti B ya, 2%. 2% itu berarti 2/100. Kita desimalkan jadi 0,02. Lalu yang ketiga, awal tahun ketiga. Awas terkecoh. Awal tahun ketiga berarti udah berapa tahun dia nyimpen uang? Atau dia meminjam uang, atau dia melakukan transaksi? Ya, baru 2 tahun. Karena perkataannya awal permulaan tahun. Maka N-nya bukan 3 ya, N-nya jadi 2.
Jadi untuk soal seperti ini, hati-hati, tuliskan dulu diketahui. MO-nya 100 juta rupiah, N-nya 2, karena dia adalah awal tahun ketiga, bukan akhir tahun, hati-hati. Nah, kemudian bunganya 2%, berarti 2/100 sama dengan 0,02. Sini, sorry tadi B ya, bukan I berarti ya. Oke, kita masukkan ke rumusannya. Ini mah udah terlalu langsung. Oke, kita pertahap. MN sama dengan MO 1 ditambah B pangkat N. Kemudian MN itu dimasukin MO-nya 100 juta, 1 ditambah 0,02, pangkatnya pangkat 2. Sehingga 100 juta dikali. Awas, ini jangan dikalikan dulu, tapi jumlahkan dulu. Kemudian setelah dijumlahkan, dipangkatkan. Setelah dipangkatkan, baru dikalikan. Jadi tahapannya yang dalam kurung diselesaikan dulu, kemudian dipangkat, baru dikali. Sepertinya butuh bantuan kalkulator ya. Oke. Nah, kita peroleh 100 juta dikali 1,0404. Hasilnya adalah 104.040.000. Ya, ini jawaban untuk soal yang tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jadi ini soalnya. Sehingga kita bisa lihat jawabannya adalah dari soal utuh ya, 104.040.000 rupiah. Selamat mengulang jika ini masih belum paham, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.